Baik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Jadi, untuk minggu ini kita masih membahas mengenai kepadatan peluang atau kita sebut sebagai probability density. Oh, ini belum di-record ya? Recording in progress. Baik. Jadi, yang seperti kalian tahu bahwa distribusi yang kita pelajari, ya, peluang distribusi ini dia memiliki satu kepadatan yang kita sebut sebagai probability densities. Dan kemarin dengan Pak Fandi kita sudah belajar mengenai continuous random variable ya. Jadi, mungkin perlu kita sampaikan bahwa untuk, kasus yang terkait dengan distribusi probabilitas, kita mempunyai dua bentuk ya, yaitu berupa discrete dan berupa continuous. Di mana kalau pendekatan discrete ini kita sudah pernah belajar juga ya. Pendekatannya adalah sebenarnya kalau berbicara mengenai kepadatan, artinya kita sedang menghitung luas area di bawah kurva. Tapi pendekatan untuk discrete ini yang kita pelajari adalah kumulatifnya ini kita hitung dari penjumlahan masing-masing penambahan unit value ya pada poin tertentu. Misalnya kalau di sini ini ada X1, X2, X3, X4. Nah, ini cara menghitungnya adalah kita menghitung masing-masing bar di sini ya, 1, 2, 3, dan seterusnya kita hitung untuk menghitung kumulatif probabilitasnya. Makanya yang di bab 3 kemarin tuh kalian menghitung ya, discrete misalkan peluang X kurang dari 5, maka kita akan menghitung peluang di X4, di X3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berupa continuous, artinya di sini kita sedang menghitung luas area di bawah kurva. Jadi kalau kalian cek di sini, ini kurvanya berupa garis ya, berupa garis, fx-nya itu fungsinya berupa garis. Dan di sini dibatasi oleh titik kritis ya, misalkan di sini diambil dari nilai A sampai B. Nah, maka kumulatif probability-nya adalah berupa area di bawah kurva dengan totalnya berapa? Total untuk peluang X-nya, totalnya adalah 1 ya. Jadi total semua di area di bawah kurva ini adalah 1. Nah, kemudian ini rumus dasar ya. Ini saya sampaikan aja. Nah, kemudian kemarin sudah berbicara mengenai continuous random variable ya. Artinya kita di sini kalau di sini sedang berbicara mengenai sampel ya, sampel yang dia continuous itu dia tidak apa ya, kasus-kasus kejadiannya adalah dia yang selalu kejadiannya itu continue ya, jadi tidak satu persatu behitungnya, tetapi kita anggap sebagai fungsi. Ini juga sudah ya, kemarin sudah. Nah, kalau kalian lihat tipe-tipenya seperti apa sih grafik continue itu seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuknya bisa ada yang satu peak ya, atau dua titik muncak seperti itu. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, di sini kalau misalkan kita tarik, awalnya kita belajar mengenai discrete. Jadi kalau kita tarik, misalnya saya mau menghitung luas area ini gitu kan, tapi saya menghitung satu persatu, maka kita bisa membuat satu garis-garis seperti ini ya, kita garis-gariskan, kita bikin. Lalu kita coba misalnya, saya mau menghitung luas area ini, pendekatannya yang pertama yang kalian pelajari adalah kalian membuat kotak seperti ini ya untuk menghitung masing-masing berapa. Jadi tambahkan 1, 2, 3 sampai seterusnya ya, sampai kita membuat kotaknya. Tetapi untuk ini berupa discrete ya. Nah, semakin besar kotak-kotak yang di sini, maka kita memiliki semakin besar di sini, maka akan banyak ya error yang jadi karena di sini kan masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau kita delta X-nya dibikin semakin kecil, dan saya makin kecil, maka di sini kita akan mendekati continue ya. Jadi continue itu ilmunya adalah gimana kita menggunakan delta X-nya itu mendekati 0. Artinya ketika delta X ini mendekati 0, ya di sini kita punya delta X ya.
Ya, artinya ketika kita di sini, kita punya delta X di sini ya, delta X. Jadi kalau delta X itu mendekati 0, artinya di sini sudah mencapai, mendekati untuk fungsi yang kontinu. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi bahwa untuk distribusi probabilitas yang bersifat kontinu ini, ada beberapa, konsepnya adalah yang pertama untuk peluang X kurang dari atau sama dengan lebih besar atau sama dengan A, kurang dari sama dengan B, maka dia berupa integral A sampai B fx dx. Kemudian untuk fx-nya sendiri itu lebih besar daripada 0 untuk semua X. Dan jumlah peluangnya ya dari minus tak hingga sampai tak hingga fx dx itu berjumlah sama dengan 1. Jadi hanya 3 poin ini yang bisa kalian pegang ya untuk menjawab kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan continuous random variable. Jadi itu untuk pengantar pemanasan hari ini. Kita lanjutkan materi. Ini kemarin sudah ya, sudah dibahas oleh Pak Pandi, ini juga sudah. Ini juga sudah. Ya, jadi nilai kumulatif dari fungsi distribusinya itu adalah misalnya kita tuliskan dalam F besar ya, Fx. Kemudian di sini minus hingga X dari dt. Nah, di sini turunan dari fx dx ini adalah berupa nilai fungsi fx ya. Dibedakan antara f besar dengan f kecil. Ini kemarin juga sudah dihitung ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk distribusi normal ini ya, distribusi normal ini terutama untuk menghitung densitasnya atau kepadatan peluang distribusi normal, maka kita akan mengacu pada distribusi normal ya. Di mana sejauh ini mengapa sih Bu kok kita harus mempelajari distribusi normal begitu ya? Jadi distribusi normal ini kenapa penting untuk dipelajari? Karena ini yang paling banyak kejadian-kejadian kasus ini dia mengikuti berupa distribusi normal. Jadi misalnya kalau kalian tahu bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di alam ini yang dia mengikuti distribusi normal seperti misalnya siklus hidup manusia begitu ya. Manusia itu kan dia dari lahir, kemudian dia tumbuh besar, kemudian dia mencapai usia yang produktif, dan kemudian sering bertambahnya usia dia akan menurun produktivitasnya menurun hingga akhirnya dia nggak ada gitu. Akhirnya ya mungkin ada yang namanya kematian seperti itu ya. Dan beberapa kasus yang lainnya juga sama ya. Misalnya seperti produk itu biasanya kalau dia baru launching itu dia akan naik ya, permintaan akan naik. Nah, kemudian nanti lama-lama permintaannya akan turun begitu ya. Udah pasarnya udah mulai jenuh. Nah, produk ini nantinya bisa menimbulkan apa ya? Mungkin sudah hilang, harus diganti produk baru, harus diganti inovasi baru gitu ya, karena itu terlalu lama. Jadinya seperti itu untuk bisa bertahan. Kemudian baik untuk distribusi normal sendiri sebenarnya dia mengikuti satu apa ya? Formula ya, formula distribusi normal. Jadi adalah formulanya berupa 1 per fungsi untuk X ya, mu dan sigma. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah untuk penghitungan distribusi normal ini kita akan menggunakan rata-rata dan sigma atau deviasi. Nah, di mana untuk formula dasarnya adalah dia 1/akar 2pi dikalikan sigma dikali dengan E pangkat minus X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Jadi ini untuk semua X lebih besar dari minus tak hingga kurang dari tak hingga. Jadi beberapa, mungkin ini penurunan rumusnya ada yang saya kasih aja. Jadi penurunan rumus mengapa mendapatkan 1/sigma 2pi seperti itu ya. Ini sebenarnya adalah dari perhitungan luas area gitu ya. Di mana luas area ini yang dihitung adalah kita tidak hanya menghitung luas area untuk Fx, tapi juga menghitung untuk Fy, dan kita menghitung area yang ada di tengah ini ya. Area di tengah ini adalah dia adalah area dari perkalian Fx dikalikan dengan delta X-nya dikali dengan Fx dikalikan dengan delta Y-nya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan sudut yaitu berupa theta
untuk, menghitung luas area yang ada di sini, di tengah ini ya. Nah, kemudian untuk penerapan rumusnya memang, mungkin hanya sekedar untuk tahu ya, tahu aja bahwa kita diferensiasikan terhadap theta sehingga kita mendapatkan masing-masing turunan dari Fy, kemudian turunan dari Fx, dan kemudian kita akan mendapatkan di sini adalah, berupa konstanta ya, f aksen X dibagi dengan Fx dikalikan X, kemudian f aksen Y dibagi Fy kali Y sama dengan konstanta. Nah, tahap-tahapnya itu adalah kita menghitung ini ya, kemudian ini dulu nomor satunya, E pangkat minus setengah ini adalah berupa satu formula, kemudian menghitung di dalamnya 1 per sigma 2pi, kemudian menghitung di dalamnya ini ya, X min mu per sigma. Jadi masing-masing itu dibuktikan, ini ada pembuktiannya. Jadi di sini sebenarnya kita sedang mencari Fx-nya itu apa rumus dasarnya, itu adalah berupa A adalah suatu formula atau bilangan begitu ya, dikalikan dengan E pangkat C per 2 X kuadrat. Dan kemudian nanti kita mencari juga rumus A-nya didapatkan setelah kita mencari dari konsep 1 per sigma akar 2pi ini adalah konsep yang terdapatkan dari Fx dx-nya ya. Jadi kalau di sini minus tak hingga sampai tak hingga kita sama dengan 1, sehingga kalau separuhnya, separuh baginya adalah kita definisikan sebagai Fx dari 0 sampai tak hingga di X sama dengan setengah. Nah, dari rumus ini, maka kita bisa mendapatkan rumus Fx ini nanti, Fx ini digantikan dengan Fx yang sudah kita dapatkan di rumus sebelumnya, sehingga di sini nanti kita mendapatkan nilai A-nya ya. Nilai A-nya ini berupa akar min C per 2pi ya. Jadi nggak tahu satu bilangan konstanta C per 2pi. Kemudian dari rumus ini nanti kita akan coba cari lagi ya. Jadi C itu sebenarnya apa gitu ya. Membuktikan C itu adalah 1 per minus sigma kuadrat. Dan di sini kita akan membuktikan rumus tersebut ya, dari yang pertama dan kedua tersebut untuk mencari nilai C. Jadi dari nilai C ini nanti kita menggunakan satu limit ya, pendekatan limit, sehingga kita nanti bisa mendapatkan C-nya itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi dari rumus apa? Rumus sigma. Jadi tadi sudah menggunakan rumus luas area yaitu Lfx dx, kemudian rumus sigma sendiri kita ketahui bahwa sigma merupakan akar minus tak hingga sampai hingga x kuadrat Fx dx. Nah, di sini penerapan rumus ini kita akan mengganti Fx dengan yang Fx sudah kita dapatkan di rumus sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan sigma kuadrat itu sebenarnya apa gitu ya. Sigma kuadrat adalah min seper C. Jadi C itu adalah 1 min 1 per sigma kuadrat. Kemudian summary-nya adalah di sini kita gabungkan ya Fx ini apa gitu ya, kita gabungkan semuanya, kita ganti A-nya dengan yang sudah kita dapatkan, kemudian kita ganti C-nya dengan yang kita dapatkan, sehingga kita di sini untuk continuous ini ya sebenarnya kalau mu-nya 0, otomatis dia berupa X ya. Di sini kalau mu-nya 0, kita katakanlah min-nya itu delta 0, maka di sini E itu adalah hanya C per 2 X kuadrat. Tetapi ketika kita mendapatkan mu suatu nilai tertentu, ya, maka di sini akan diperhitungkan sebagai E adalah, karena tadi di sini adalah C-nya 1 per sigma kuadrat, maka di sini adalah kita ganti minus 1 per setengah ya, di sini adalah sigma kuadrat. Jadi X-nya itu kita ganti X min mu di sini kuadrat ya. Jadi kalau kita jadikan 1, maka ini menjadi minus setengah X min mu per sigma di sini dikuadratkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau mu-nya itu 0, otomatis ini yang akan dipakai. Tapi di sini adalah mu ini adalah ada sesuatu nilai ya, suatu nilai yang harus diperhitungkan nih, jangan dihilangin. Dan nanti di soal-soal yang akan kita hadapi, mu ini juga nanti akan satu berupa nilai tertentu sebagai standar ya, standar dari sampel yang kita gunakan. Nah, ini yang poin pentingnya. Jadi teman-teman sebenarnya poin pentingnya itu ada di sini ya. Jadi yang perlu dipahami oleh rekan-rekan, kok tadi kan cuma pengetahuan ya, mengapa mendapatkan tersebut. Kalau ini adalah
aplikasi yang menurut saya teman-teman harus kuasai, begitu ya. Bagaimana sih kita menggunakan rumus menghitung ya distribusi normal untuk densitas normal ini. Yang pertama adalah Anda harus bisa menguasai tabel Z ya, tabel Z. Apakah sudah mendapatkan tabelnya semua teman-teman di sini? Atau belum? Yang kelas ini, tabel yang sering kita gunakan. Halo? Halo teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Tolong dong ada yang open mic. Sudah mendapatkan tabel Z belum ya? Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya, berarti aman ya. Berarti kalian bisa buka tabelnya. Sebentar, saya mau cari tabelnya dulu. Sebentar. Belum saya buka. Sebentar saya cek. Kalian juga bisa buka tabelnya ya, kita cari sama-sama untuk soal-soal yang mau kita kerjakan. Oke, sudah mendapatkan tabelnya. Sebentar. Kayaknya sudah dibahas juga ya. Ini sudah pernah dibahas belum ya di materi sebelumnya ya, tabel Z ya? Cara penggunanya sudah dibahas? Halo rekan-rekan? Silakan, apakah sudah pernah membahas tentang tabel Z ini di materi sebelumnya? Cara penggunaannya? Mbak Adelani coba, Mbak, apakah pernah dibahas Mbak tabel Z ini Mbak di materi sebelumnya? Kemarin Bu, kalau nggak salah yang dibahas itu tabel binomial probability sum sama Bayesian probability sum. Poisson ya? Poisson udah ya? Belum Bu. Oh belum, berarti baru binomial ya? Ya, baru binomial ya? Betul. Iya. Oh, berarti kita coba ya. Jadi kita cek di sini. Sebentar deh, saya lanjutkan materi dulu. Nah, jadi nilai Z kalau kita lihat di kurva normal ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita amati di, kayaknya ada yang hilang deh. Sebentar. Oke. Nah, Z itu sebenarnya adalah dia titik kritis ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di kurva ini, ya kita lihat di kurva ini, fokus kurva ini ya. Jadi untuk sebenarnya normal probabilities densitas itu apa sih gitu ya. Jadi kita tuh sedang menghitung kepadatan yang ada di sini ini berapa gitu ya. Ruang kepadatan yang di sini ini berapa. Jadi kita sebut sebagai normal probabilities densitas. Nah, sepanjang fx ini ya, ini kita sebut sebagai kurvanya. Dan ini adalah kurva. Kemudian Z kecil ini adalah dia berupa titik kritisnya begitu ya. Jadi itu. Jadi ini sepanjang fx, area di bawah sepanjang fungsi x ini ya, kurva ini adalah yang probabilitas yang mau kita cari. Kemudian Z ini adalah standar normalnya atau titik kritisnya. Kemudian yang di sini ini apa nih? Kalau misalnya kalian sini mengasih sisanya itu apa? Ini adalah berupa alfanya ya. Alfanya. Taraf atau kita sebut sebagai taraf signifikan ya. Taraf signifikan. Jadi sebenarnya si Z ini apa gitu ya. Jadi si Z ini nyarinya gimana? Nah, si Z ini adalah berupa X dikurangin mu dibagi sigmanya gitu. Karena di sini anggaplah di sini saya tarik garis lurus di sini ya. Jadi sampai lurus di sini. Kemudian di sini adalah dari tengah ke, kenapa ya? Sebentar.
Oke. Sebentar, agak bermasalah. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Oke ya, saya nggak bisa pakai, saya pesan aja deh. Kayak gini ya. Jadi anggaplah di sini ada titik tengahnya. Nah, garis dari sini ya ke terhadap fx ini kita sebut sebagai sigmanya. Ya, sigma. Kemudian ini sebagai mu-nya. Ya. Sehingga di sini untuk nilai z ini adalah sebenarnya adalah x. X itu nilai tertentu ya di sini, anggaplah di sini adalah x. Oh, saya punya x nih di sini ya. Jadi x min mu dibagi dengan sigma. Begitu. Jadi Z itu adalah suatu standardized random variable di mana didapatkan dari x min mu dibagi sigmanya. Nah, kemudian nilai Z ini, teman-teman, kalau kalian perhatikan di Z ini, saya hapus dulu sebentar. Perhatikan di dalam tabel, nilainya itu ada 2 ya. Jadi, bell shape ini, kalau dari tengah ke sana ya, Oke. Dari tengah ke sini, ini nilainya adalah berupa positif ya. Sedangkan dari tengah ke sana ya, ini adalah berupa nilainya negatif. Jadi tetapi luas area di bawah kurva ini, totalnya itu adalah 1 ya. Jadi integral minus tak hingga fx dx-nya itu sama dengan 1. Jadi luas areanya 1. Nah, nilai z ini bisa berupa negatif, bisa berupa positif. Ya, misalnya positif 0,01 bisa negatif 0,01, positif 3,49 bisa negatif 3,49 ya. Dan kumulatifnya itu kita sebut sebagai Fz. Jadi kita di sini itu menggunakan Fz, F-nya F besar, ini sebagai nilai peluang kumulatif ya. Peluang kumulatif. Dan di sini perlu diingat bahwa peluang kumulatif ini merupakan correspond to the area under the standard normal density to the left of Z. Jadi area di bawah kurva normal, ini ya, normal density to the left, sebelah kiri dari Z. Jadi kumulatif itu adalah area di bawah kurva normal yang berada di sebelah kiri dari Z. Jadi kalau yang ada di tabel itu yang mana nilainya? Apakah yang kiri apa yang kanan? Kira-kira. Yang mana? Jadi kalau dia menyebutkan bahwa area sebelah kiri ini nilai Z-nya, di sini ya saya coba stop share, saya share screen yang tabel Z-nya, dua-duanya deh. Oke, jadi nilai di sini ini tabel Z ya teman-teman. Dia nilainya bisa berupa negatif atau berupa positif. Dia mengatakan bahwa nilai Z itu adalah area di bawah kurva to the left Z, yang sebelah kiri Z. Berarti nilainya yang ini apa yang kanan? Yang ini, yang apa yang beda? Saya mau tanya. Yang mana? Rekan-rekan. Nilai kumulatif dari Z-nya. Probabilitas distribusi normal. Yang kanan apa yang kiri yang di tabel? Ini tabelnya yang ini ya. Oke, bisa menjawab? Rekan-rekan? Halo? Halo? Enggak belum?
Kanan apa kiri? Kiri, Bu. Siapa? Kiri. Kiri. Oke, betul ya, berarti yang kiri. Jadi nilai kumulatif yang sebenarnya yang kita punya, ya di sini disebutkan bahwa the cumulative probabilities, ya, correspond to the area under the standard of density to the left of Z. Jadi sebelah kiri Z ini yang kita punya di tabel itu adalah area yang ada, ini ketika kita dibagi dengan Z, maka area segini adalah yang ada di tabel. Z-nya berapa? Tentukan sendiri di sini berapa Z-nya. Bisa 0,1, 0,12, 0,122, 0,23 dan seterusnya. Jadi kalian tinggal melanjutkan saja. Ya, Z ini kalau kita lihat di tabel ini ada nilainya positif dan ada negatif, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini antara positif dan negatif, di sini katakanlah minus 3,4, ini adalah 0,0003, kemudian kita punya nilai 3,4 di sini ya, 0,9997, maka kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 1. Jadi di sini ya F di sini adalah F 0,34 ditambah dengan F nya besar ya, F minus 0,34 ini sama dengan 1 ya. Jadi nilai di sini ya negatif Z dan positif Z kalau kita jumlahkan ini nilainya berapa 1 ya, karena maksimum dinilai 1. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut di sini contohnya. Bagaimana kalau ternyata ada dua titik yang membatasi kurva ya, 2 titik. Misalnya di sini saya mempunyai nilai berupa A dan B ya. Di sini saya punya titik kritis, di sini ada A dan di sini ada B. Maka bagaimana saya harus mencari luas area di bawah kurva fx dengan batas A dan B ya. Ini yang mau kita cari. Nah, karena yang kita punya adalah nilai kumulatif dari FA dan FB, maka nilai FA sama B besar yang mana? Ingat, yang sebelah sini adalah dia makin ke sana makin positif, makin ke sini makin negatif. Oke, kira-kira Muhammad Raken. Raken apa Raken? Tuh deh, cara ngomongnya gimana nih? Raken. Raken yang B sama yang A gedean yang mana nilainya? Raken? Yang B. Yang B ya, karena dia makin positif di sana. Katakanlah di sini adalah saya batasin di sini nilai nolnya, di sini ya zeronya ya. Oke, nolnya di sini. Nah, sehingga untuk mencari peluang nilai Z antara A lebih besar dari A dan kurang dari atau sama dengan B, kita bisa menggunakan di sini dalam rumusnya kumulatif probabilitas FB dikurangi dengan kumulatif probabilitas di A atau FA. Ya, jadi peluang untuk nilai antara A dan B adalah hasil pengurangan dari FB min FA. Intinya yang besar dikurangi yang kecil gitu. Nilai titik kritis yang besar dikurangi titik kritis yang kecil. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mencari F minus Z nih, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa F minus Z ditambah FZ itu sama dengan 1, ya. Jadi untuk FZ ini, untuk mengenal peluang minus FZ, itu kita bisa gunakan 1 min FZ-nya. Seperti itu. Nanti kita coba buktikan dengan soal-soal ya. Jadi ini adalah identitas ya, identitas dari F. Dari nilai F minus Z ditambah FZ itu sama dengan 1. Jadi, seperti ini. Nah, coba kita kerjakan satu persatu. Tentukan peluang bahwa variabel random memiliki distribusi normal standar dengan nilai 1.
antara 0,87 dan 1,28. Yang kedua, antara minus 0,34 dan 0,62. Yang ketiga, greater atau lebih besar dari 0,85. Yang keempat, greater dan lebih besar dari minus 0,65. Ya, jadi di sini yang pertama, ya, kita gambarkan dulu. Jadi kalau bisa Anda menggambarkan kurvanya lebih bagus ya. Ini saya, oke. Di sini saya mempunyai anggaplah tengah di sini ya, 0 ya. Di sini berarti sekitar di antara ini. Dan 1,28 ya. Di sini adalah 0,87 dan di sini 1,28. Jadi saya mau nyari angka yang ada di sini ya. Jadi peluangnya adalah di sini nilai Z. Sini sudah standar normal distribution, nilai Z lebih besar dari 0,87 dan kurang dari 1,28 ya. Maka di sini adalah kita akan mencari nilai R 1,28 dikurangi R 0,87 ya. Silahkan dicari di tabel. Nilainya kira-kira berapa? Yang R 1,28 dulu deh. Dicari. Coba diperhatikan dari kurvanya. Sudah membuka kurva tabel Z-nya. Coba saya mau nanya, siapa ya? Melati, Mbak Melati ada, Melati Al-Mukaroma. Coba, sudah membuka tabelnya. F 1,28 itu nilainya berapa, Mbak? Nilai Z-nya sini ya. 1,28 deh. 1,28 ya, Bu? Iya, betul. Mana? 1,28 berarti 0,8997 ya, Bu? Oke, betul ya di sini ya. Ini ya 0,8997. Oke, terima kasih Mbak Melati. Kemudian Rafli. R 0,87 Rafli. Dicari Rafli di sini. Rafli ada, Rafli? Halo, Rafli. Ada, Bu. Yuk, cari Rafli. 0,87 yang mana Rafli nilainya? (0,8) cari yang tujuhnya. 0,8 di sini. Rafli cari 0,87. Yang mana nih? Berapa nilainya? Ini kelihatan kan ya tabelnya ya? Tabel sama slide-nya kelihatan ya? Terlihat, Bu. Iya, sekarang cari Nilainya 0,8078, 0,8078, Bu. 0,87 ya, 87. Ini ya, 0,878. Oke, betul ya. 0,8078. Oke, sip. Sehingga nilainya adalah di sini berapa? Sekitar berapa? 0,919. 0, berapa, Mbak? 0,919. 0,919 gini ya? Iya, Bu. Oke, betul ya? Oke, terima kasih. Terus kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 soalnya ini ya. Antara minus 0,34
dan 0,62 ya. Kita coba gambarkan di sini. Nah, saya hapus dulu deh, kayaknya jelek. Nah, ini ya, bisa. Di sini adalah, katakanlah di sini ya, minus 0,34, di sini adalah 0,62 ya. Di sini kita cari. Jadi F-nya adalah di sini kita akan menuliskan F itu adalah P dulu ya, P itu adalah Z lebih besar dari minus 0,34, taruh sini yang kecil, di sini taruh angka yang besar ya, dan 0,62 ya. Jadi di sini adalah jadinya M 0,62 dikurangi M kumulatif dari minus 0,34. Yuk dicari yuk. 0,62. Silahkan dicari Mbak Luisa Insani. Luisa ada, Luisa Insani. Ada Bu, hasilnya Ya. itu 0,7324 Bu. 0,7324. Oke, 0,7324. Kemudian yang F minus 0,34. Coba Miftahul Fajar Ramadan ada nggak? Miftahul Fajar Ramadan. Miftahul Fajar Ramadan. Are you there? Miftahul ada? Miftahul. Oke, Miftahul nyari yang minus 0,34 ya Miftahul. Cari yang mana nih angkanya? Yang mana ya? Temu nggak? Minus 0,3 ya di sini. Sekarang cari minus 0,34. Ayo Miftahul, ketemu tidak? Bentar Bu, saya lihat ini. Hmm. Hmm. 0,3669 Bu. 0,3669 ya. Berarti hasilnya adalah berapa? Di sini. Nol. 0,3655. Oke, 0,3655. Oke. Saya beres. Kemudian yang berikutnya adalah greater than ya, lebih besar dari 1,85. Ya. Dia maunya lebih besar dari 1,85. Jadi, kalau kita gambarkan kurvanya ini ya. Ini 0,85 di sini ya. Ini 0,85. Tapi yang dicari itu yang ini ya, lebih besar. Setnya ini. Yang dicari yang ini. Berapa nilainya? Nah, kita punya nilai yang mana ya kan? Halo, yang di tabel kita punya nilai yang kanan apa yang kiri? Yang kiri Yang Bu. ini, yang kiri. Kok bisa maka gimana? Ternyata yang diminta adalah Z-nya itu lebih besar dari 0,85. Jadi ingat tadi rumusnya bahwa total nilai tadi ya F ini adalah 1 ya. Total tulisnya adalah 1. Sehingga sini adalah kita total segini nih. Ya, peluang segini banyaknya itu adalah 1. Jadi di sini tinggal dikurang saja. 1 dikurangi F, di sini Z kurang dari 0. Karena yang kita punya adalah nilai kumulatif di Z 0,85 kurang dari ya. Jadi di sini 1 min, coba dicari Z 0,85 yang mana? (0,85). Coba yang 0,823.
0,8023. Oke, betul. Sehingga nilainya adalah berapa di sini? 0,1977. Oke, 0,1977. Oke ya, betul ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah berapa tadi yang kita cari adalah greater than minus 0,65 di sini ya. Jadi di sini lebih besar dari tapi minus di sini ya. Jadi kita coba gambarkan kurvanya di sini. Oke, karena ini minus, jadi mungkin di sebelah sini lah ya. Ini kan 0 nih nilainya di sini. Minus 0,65. Tapi yang dicari yang sebelah sini ya. Sedangkan kita cuma punyanya nilai yang di sini. Sehingga gimana? Kalau P-nya adalah Z lebih besar dari minus 0,65. Sehingga di sini F-nya adalah 1 ya. Dikurang dari F, Z, kurang dari minus 0,65. Jadi nilainya berapa? Sorry. Ini kalau udah F jangan gini ya. F-nya gini aja. Nah gitu. Tadi itu F minus Z ditambah F Z sama dengan 1. Sehingga kalau F minus Z itu adalah 1 min F Z ini ya. Jadi di sini bisa seperti itu. Kira-kira nilainya berapa? Minus Z. Saya kasih bocorannya deh. Tadi ini benar, sudah betul. Nah, di sini ya. Jadi bisa 1F minus 0,5 atau 1 minus F. Jadi boleh seperti ini ya. Kita dapat nilainya 0,2576, 0,744 ini bisa. Jadi ya, atau kalian bisa pakai yang berikutnya yaitu 1 minus F min 0,05 ini 1 minus dibuka kurung 1 karena F minus ini adalah 1 minus F-nya ini positif ya, ini nilainya sama. Jadi antara nilai negatif ditambah dengan nilai positif itu adalah sama. Ya, sama dengan 1. Ini hasilnya sama, jadi hasilnya bisa kalian pakai cara seperti ini, 1 minus F min 0,5 tadi seperti tadi, atau kalian juga bisa memakai alternatif 1 minus 1 min lagi ya, tapi di sini F-nya punya nilai yang positif, itu bisa. Ulang seperti ini kita langsung dapatkan F 0,65 aja gitu ya, itu nilainya 0,7422. Jadi seperti itu, jadi bisa ini atau 1 minus F 1 minus F 0,65. Jadi boleh ya, mau pakai ini boleh, mau pakai ini juga boleh. Hasilnya sama. Sampai di sini mengerti? Ini ditanyakan? Jadi yang pertama, yang poin pentingnya adalah kalian tahu daerah mana. Yang berikutnya adalah tahu bagaimana mencari di tabel Z-nya. Itu yang poin penting dari mengetahui probabilitas densitas untuk kurva normal. Nah, kemudian coba latihan mandiri ya, saya kasih waktu deh. Nah, silakan menjawab pertanyaan ini ya, silakan dijawab. Kira-kira jawabannya berapa ya? Dengan kurva yang mungkin Anda bisa cari di kurva masing-masing ya. Saya kasih waktu 5 menit deh ya buat mengerjakan ya. Nah, gunakan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah A di sebelah kanan Z 1,84, B di area sebelah kiri Z 1,24, kemudian di C antara Z minus 1,97 sampai dengan Z 0,86. Ya, silakan
dikerjakan terlebih dahulu ya. Saya berikan waktu selama 5 menit. Oke, nanti gantian ya.
Oke, baik, sudah ada yang mengerjakan. Sudah selesai. Yang nomor 1 jawabannya berapa? 0,0329. Saya tambung dulu ya, 0,0329. Ada jawaban lain? Adakah yang menjawab berbeda? Sama, Bu. Sama, oke. Yang nomor 2 sudah ketemu? Nomor 2 sudah ada yang ketemu? Jawabannya berapa? 0,10. Pelan-pelan, Mbak. 1075. 1075 ya. Oke. Ada yang menjawab lain nggak? Saya menjawab Sama. lain. Berapa? Saya 0,8925. Oke. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Lanjut yang ketiga. Ada yang sudah menjawab? 0,7807. Berapa, Mbak? 0. 7? 7807. 0? 7. 7, Bu. Oke. Ada yang menjawab lain? Iya, oke. Ada yang menjawab lain? Tidak ada, Bu. Oke. Mbak ya, kita bahas satu ya. Mungkin satu kita bahas. Coba di pertama adalah tadi jawabannya 0,300328 ya. Ini di sebelah sini. Ya, jadi di sini kita coba maksudnya areanya yang mana gitu ya. Jadi ini kita gambarkan 1,83 itu mungkin sekitar di sini ya. 1,84. Jadi area ini sebelah kanan, jadi nyarinya ternyata sebelah sini ya. Jadi yang sebelah sini itu berapa luas areanya? Yang kita punya adalah yang sebelah kiri ya. Di sini P-nya itu adalah Z lebih besar dari 1,84. Jadi di sini adalah F-nya 1 min F Z kurang dari 1,84 ya. 1 min berapa di situ? 0,9671. 0,9671. Jadi jawabannya adalah 0,3 0 ya, 0,329 ya. Ya, Bu. Oke. Terus yang kedua itu adalah di sebelah kiri ya, area sebelah kiri Z sama dengan 1,24 ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, oke, area di sebelah kiri Z di sini ya 1,24. Sebelah kiri berarti di sini ya. Nah, sebelah kiri berarti P-nya adalah Z kurang dari 1,24. Maka langsung aja di sini ya. Nilainya berapa nih nilainya? Nggak perlu diapa-apakan. 0,8925. Oke, betul ya tadi yang menjawab 0,8925. Kemudian yang terakhir adalah nilainya antara ya. Nilai di antara ini ya. Minus 1,97 sampai Z 0,896. Di sini kita garis
kemudian sini ya, minus di sini minus 1,97 dan di sini adalah 0,86 ya, di sini ya di antara. Jadi di sini P-nya maksudnya adalah itu adalah Z-nya itu lebih besar dari minus 1,97 kurang dari 0,86 ya, sehingga di sini F-nya yang mana? Yang di sini. Yang 0,86, Bu. Yang di sini adalah F-nya yang minus 1,97. Di sini nilainya berapa? 0,851. Oke, yang di sini nilainya 0,0244. Sehingga hasilnya adalah 0,78. 0,07. Oke ya, betul. Oke, ada pertanyaan? Sudah terjawab semua ya soalnya ya. Oke, jadi ini beberapa bentuk-bentuk variasi soal ya yang berhubungan dengan perhitungan probabilitas densitas untuk kurva normal ya. Untuk artinya adalah kita sedang menghitung luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh Z ya. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup banyak ya soal-soalnya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, ini adalah beberapa tabel-tabel Z-nya ya. Silakan dipelajari lagi. Kemudian, nah, tadi, saya besarin dulu deh. Oke. Nah, terkait dengan distribusi normal ini ya, kita tadi memiliki nilai peluang yang kita dapatkan dari nilai Z-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya itu alfa, Z alfa ya. Z alfa ini, nah, alfa ini merupakan nilai exceeded by random variable, nilai di atas yang maksudnya nilainya itu adalah lebih dari Z alfa. Jadi nilai alfa ini adalah nilai yang melebihi dari titik kritisnya. Jadi nilainya Z alfa di sini maka nilai yang melebihi dari area di luar dari batas Z alfa. Jadi kalau Z alfa di sini kumulatifnya, maka alfa ini adalah area di luar dari Z alfa. Sehingga kalau kita katakan bahwa P di sini adalah P Z besar ya. Ada Z besar, itu adalah semua area yang di sini. Itu adalah Z besar. Kemudian kita punya P-nya adalah P untuk Z alfa di sini ya. Jadi area yang di sini ini namanya Z alfa. P Z alfa. Maka alfa ini apa gitu ya? Alfa ini sebenarnya dia adalah nilai area P untuk Z yang lebih besar daripada Z alfa. Jadi artinya kalau kita di sini memiliki misalnya alfanya adalah 0,01 ya, artinya luas area untuk Z alfanya itu adalah 0,01. Artinya sisanya ini adalah punya luas area ini ya Z lebih besar daripada Z alfanya. Artinya luas area yang di sini ini adalah kita kurangkan saja karena total dari nilai luas area di bawah fungsi fx ini adalah 1, maka untuk Z-nya, Z alfanya adalah nilai untuk Z alfanya adalah di sini adalah 1 minus 0,091 sehingga kita dapatkan 0,99. Ini ya, ini saya hapus. Jadi nilai Z ini adalah F-nya, ada kumulatifnya adalah ketika kita memiliki alfanya 0,01, maka di sini kita memiliki nilai fungsi kumulatif untuk Z 0,01 itu adalah 1 dikurangkan 0,1 sehingga 0,99. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gitu ya nilai Z ini ya? Nilai Z ini berapa ketika kita memiliki nilai fungsi luas areanya itu 0,99. Jadi Z berapakah yang bisa Z berapakah? Jadi ketika kita di sini memiliki luas areanya ini adalah, saya akan berulang ya.
Kok sulit sekali ya, kenapa ini? Yang suka error ini ya. Jadi ketika kita memiliki di sini adalah 0,01 ya, di sini 0,01, maka di sini adalah 0,99. Maka nilai Z ini berapa pertanyaannya gitu ya. Nilai Z ini berapa? Dia memiliki nilai 0 untuk Z 0,01 begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah di situ. Atau nilai untuk F kumulatifnya yang kita punya kan cuma nilai kumulatif di sini dan 0,99, maka Z-nya itu dinilai berapa di sini batas titik kritisnya. Kalau kita cari di tabel, masih kelihatan nggak tabelnya? Masih kelihatan nggak tabelnya? Halo? Terlihat. Tabelnya kelihatan tidak? Terlihat ya. Jadi kita di sini nyari nih 0,99 itu ada di mana ya, gitu kan? Oh, kalau di sini dia masih jauh ya, masih 0,5 dan seterusnya. Kemudian makin di sini kita makin mendekati nih, makin ketemu. Oh, 0,99 itu di sini adalah di ya ini ya 0,9901 di nilai Z 2,3, kemudian di sini 0,9901 kita tarik ke atas 0,3, ini 2,33 ya, walaupun ini ada 0,01 ya nggak ada masalah, masih sangat kecil. Tapi kalau semakin sini semakin besar, ini kita nggak mau pilih, kita pilih yang paling mendekati. Di sini adalah di nilai Z 2,33. Kemudian kalau misalnya di sini adalah kita punya di Z untuk alfanya 0,05, artinya kalau di sini adalah nilainya 0,05, ya. Nah, kalau di sini adalah 0,05, berarti di sini berapa nilainya? Halo? Yang sebelah kanannya 0,05 nih alfanya nih, yang di sini berapa? F kumulatifnya. Halo? 0,95, Bu. Iya, betul. 0,95, tinggal sini ini kan 1 minus 0,05 aja kan. Nah, nilai Z-nya ini berapa? Yang bisa menghasilkan F, Z-nya itu adalah 0,95. Saat nilainya 0,95, maka Z-nya biro. Z itu berapa? Nah, di sini kita coba cari nih, 0,95. Ada di mana kira-kira gitu kan? Di sini kalau kita cari ada sekitar 1,6. 1,6 berapa gitu. Ternyata ada sini ya, kalau di sini masih kurang, di sini 0,9495 masih kurang, di sini kelebihan ya, 0,9505. Jadi di antara 1,64 dan 1,65 gitu. Nah, kalau kita misalnya ingin mencari nilai yang presisi ya, yang sesuai dengan, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan ya. Ini kemarin saya sudah kasih interpolasi. Ya, kita bisa gunakan, mungkin ini sudah rumus yang sudah kalian tahu ya, interpolasinya. Sehingga di sini kalau kita interpolasi dengan rumus ini, ya, kita cari nilai yang kita ingin dapatkan, maka kita mendapatkan nilai 1,645 gitu ya. Untuk mendapatkan nilai yang kira-kira gitu cara mendapatkannya. Tapi kalau misalkan nilai di sini sudah sangat mendekati, seperti tadi ya 99,1, maka itu bisa mau dipakai saja. Ya, kecuali kalau mau pengen yang dapat yang presisi banget gitu, tapi kalau selama masih sangat mendekati hanya selisih 0,001 gitu ya, itu masih bisa dipakai. Kira-kira itu ya dari apa namanya konsep dari distribusi normal. Kemudian kita kembali lagi ke Z. Oke. Nah, nilai untuk Z sendiri ya, nilai Z sendiri ini merupakan, dia sebenarnya adalah standardized random variable ya, namanya adalah standardized variable. Kenapa sih dinamakan standardized gitu ya? Ini tuh random variable tapi yang di standardized, kenapa gitu? Ada yang namanya, ada dua ya, di dalam random variable itu ada, dia ada yang standardized, ada yang unstandardized ya. Jadi kalau
Unstandardized ini ketika kita menggunakan hanya langsung nilai aslinya gitu ya. Nilai asli. Unitnya itu masih unit asli. Misalnya apa Bu? Kalau nilai asli itu misalnya saya bikin regresi begini. Kalau saya mau menghitung sini X, sini Y ya gitu. Saya mau menghitung produktivitas kerja ya dengan umur manusia, umur pekerja gitu ya. Umurnya berapa nih? Kerjanya nih di sini ada yang 17, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40 dan seterusnya gitu ya. Terus nah, di sini kita langsung menggunakan aja nilai X ini gitu ya. Gunakan untuk produktivitas. Ada produktivitas itu mungkin ada macam-macam lagi. Ada mungkin terhadap umur, ada mungkin juga terhadap bisa umur, kerja, bisa mungkin keahlian, bisa mungkin di sini adalah fasilitas gitu ya. Jadi nilainya itu nantinya banyak nih, bisa umur, apa gitu ya, beta 1, bisa beta 2, keahlian, bisa beta 3, fasilitas gitu ya. Tapi di sini tidak bisa hal satu persatu nih, hanya satu persatu nih, hubungannya nih, ini ke Y, ini nggak bisa ketika digabungan ini nggak bisa gitu ya. Jadi karena di sini beda-beda, unit itu berbeda, umur itu beda, keahlian itu dia unitnya beda, kita juga unitnya beda gitu ya. Bisa jumlah, di sini bisa unitnya keahlian itu apa, tingkat keahlian itu bisa beda-beda. Karena di sini langsung digunakan, makanya dia satu persatu nih. Enggak, ketika ini mencari hubungan ini, makanya dianggapnya dia tetap gitu ya. Kalau standardized ini, kita menggunakan nilai X-nya itu kita kurangkan dengan mu atau rata-ratanya, sehingga di sini kita sebut sebagai peningkatan gitu ya. Jadi kita gunakan sini adalah koefisiennya ya. Koefisiennya di sini lebih menguntungkan biasanya, karena kita punya nilai standar tertentu. Makanya standar tadi digunakan di tabel Z untuk mengatakan bahwa oh iya ada hubungan atau tidak. Oh iya di sini ada walas atau tidak. Oh iya di sini ada apa signifikan atau tidak perubahan. Itu adalah kita menggunakan suatu nilai yang standar ya untuk menyembuhkan suatu. Nah, nanti ini akan dibahas di statistik 2 ya, statistik 2. Ini adalah dasar untuk statistik 2. Makanya di sini, oh ya, ketika nilai standar ini sangat digunakan, karena ini bisa digunakan untuk berupa semua kasus ya yang berdistribusi normal. Kemudian kita punya standar nilainya. Dari mana, Bu? Dari tabel yang tadi kita pakai. Tetapi kita PR-nya adalah menghitung nilai Z-nya dulu. Karena tadi nilai Z itu adalah random variable yang di-standardize, yang didapatkan dari X yang kita punya dikurangkan dengan rata-rata atau mu dan dibagi dengan standar deviasi atau sigma. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung nilai peluang, ya, sedangkan kita mempunyai origin random variable ini tadi kan ada standardized, random variable itu Z, kita punya original random variable, itu adalah X ya. Kalau kita nggak punya Z, kita cuma punya X. Caranya gimana? Cari dulu min-nya. Cari juga STDF-nya. Agar menjadi standar, maka kita bisa menggunakan FZ ini sebenarnya adalah F X min mu per sigma ya. Jadi Z ini adalah sigma kurangi mu X kurangi mu per sigma. Jadi ketika kita hanya menemukan original number, maka untuk menjadi standar, maka kita harus mencari standardized random variable atau nilai Z-nya. Baru setelah itu kita bisa mencari nilai probabilitas kumulatif dari FZ-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini adalah ternyata ada dua nih nilainya gitu ya. Kita punya nilai A dan nilai B. Kira-kira gimana gitu kan? Nah, sama. Kalau Anda memiliki dua nilai, maka gunakan rumus yang tadi ya. Ada bahwa peluang untuk X lebih besar dari A. Kenapa ini X? Karena kita pakai original number-nya. Random variable.
Ya, maka di sini jadi peluangnya di X kurang dari A, lebih besar dari A, kurang dari sama dengan B. Sehingga untuk nilai F-nya, kumulatif probabilitasnya adalah F B min mu dibagi sigma, dikurangi F A min mu dibagi dengan sigma. Ya, ini sama yang tadi ya. Ini sama. Jadi di sini adalah ada B, di sini ada A. Tapi di sini adalah nilainya adalah berapa X, ya, sehingga di sini bukan set, sehingga di sini harus mencari terlebih dahulu untuk mencari nilai setnya. Dan di sini kita harus bisa mencari mu-nya. Jadi ada dua nilai ya. Jadi kalau nggak salah ada gambarnya mana ya? Nah nih. Jadi ada gambarnya nih. Yang ini adalah dia memakainya. Itu berupa X, masih X. Yang ini dia udah berupa standardis atau set. Nilai yang di sininya. Ini set yang di sini masih berupa X-nya. Baik, kita cobakan ke soal terlebih dahulu ya. Ini. Saya hapus ya. Nah, misalkan di sini adalah with an eye toward improving performance. Jadi ini perusahaan ini sedang ingin meningkatkan performansi ya. Jadi performansi dari industrinya, pabriknya. Nah, si teknik industrial engineers itu sedang mempelajari kemampuan scanner untuk membaca barcode pada berbagai produk makanan dan rumah tangga ya. Kemudian maksimum reduction in power, jadi maksimum pengurangan power ya yang terjadi just before the scanner cannot read the barcode at a fixed distance. Jadi kemampuannya si scanner ini bisa berkurang ya salah membaca code dalam jarak tertentu. Jadi jarak tertentu si scanner nggak bisa baca barcode-nya nih. Misalnya jaraknya masih sekian senti, dia masih bisa, kalau sekian senti atau sekian meter dia udah nggak bisa barcode ya. Kita sebut sebagai maksimum attenuation ya. This quantity, jadi unit kuantitasnya yang diukur adalah beberapa desibel, varies from ya yang datang atau muncul dan dari berbagai produk to produk. After collecting the considerable data, setelah mengoleksi data yang cukup, kemudian si engineer ini memutuskan untuk decide to model ya, untuk memodelkan variasi maksimum attenuation sebagai distribusi normal dengan min-nya adalah 0,1 dB dan standar deviasinya adalah 2,7. Jadi kita mempunyai mu-nya itu adalah 10,1, kemudian STDF atau di sini adalah sigma 2,7. Pertanyaannya adalah for the next code or product, what is the probability that its maximum attenuation is between 8.5 decibel and 13 decibel. Jadi probabilitas ya untuk selanjutnya probabilitas bahwa maksimum attenuation ini adalah B-nya itu adalah di X lebih besar dari 8,5 dan kurang dari 13 ya. According to normal model, what is proportion? Berapa proporsi produk yang mempunyai maksimum sekian? Porsinya berapa? Ya. Kemudian what proportion the product have maximum attenuation greater than 15.1. Jadi berapakah probabilitas proporsi ya untuk X-nya lebih besar dari 15,1. Jadi di sini ini ya. Jadi kita memiliki beberapa. Nah, yang pertama adalah kita memiliki grafik seperti ini ya. Ini adalah dia yang X ini adalah dB atau maximum attenuation. Di sini kita punya 8,5, kemudian di sini adalah 13,0, kemudian mu-nya adalah 10,1 ya. Di sini kita punya 10,1, deviasinya adalah 2,7, di sini adalah 8,5, di sini adalah 13,1. Sehingga untuk mencari nilainya F itu adalah kita dapatkan di sini kan F. Ya, kalau ini kita tarik kan dia kan berupa L di mu per sigma ya. Kemudian di sini L
min mu per sigma ya. Sehingga di sini kita ambil aja 13 dikurangi 10,1, ini mu-nya dibagi 2,7, kemudian nilai F 8,5 dikurangi 10,1 dibagi 2,7. Kita dapatkan di sini adalah F kumulatif probabilitasnya adalah 1,07 dikurangi F minus 0,59. Maka di sini kita dapatkan 0,857 dikurangi 0,276. Kita dapatkan nilainya adalah 0,5801. We treat the maximum attenuation of the next product X as random selection for the mode distribution with mu dan sigma. Jadi dia mengatakan bahwa untuk maksimum ya attenuation-nya itu adalah di probabilitasnya adalah di 0,5801. Kemudian the variation maximum attenuation for the fast but finite relation of all discrete distribution model by normal distribution. Jadi the proportion of the product maximum adalah proporsional dari part A ya. Jadi 0,58 dia menegaskan bahwa untuk selanjutnya produk ini adalah kita akan merefer ke 0,581 sebagai proporsi maksimum attenuation-nya. Kemudian kalau lebih besar dari 15, kalau misalnya P-nya X-nya lebih besar dari 15,1, maka kita langsung gunakan di sini ya, karena di sini adalah 1 min F, langsung aja nih X min mu per sigma ya, F. X-nya dipakai aja di sini, X-nya 15,1, mu-nya adalah 10,1 dibagi 2,7. Maka kita dapatkan di sini adalah 1 min F 1,85. Di sini 1 min 0,96978. Maksudnya adalah 0,322 ya. Jadi 0,322 ini di letaknya ada di sini ya. Kalau yang di sini berapa nilainya? Di sini nilainya berapa? Ayo. Halo. Ini adalah nilai F 1,85. Di sini nilainya berapa? Teman-teman. 0,9678. Iya, betul. 0,9678. Tapi yang dicari adalah yang greater than atau except-nya, atau ini alpha-nya ya. Jadi kalau greater than itu kita nyari nilai alpha-nya. Alpha-nya itu di 0,0322. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Biasanya kalau di statistik inferensia itu dia di persenkan, di berapa persen gitu ya. Oh, jadi 96,78%. Karena sisanya berapa? Alfanya 3% gitu ya. Ini kan 3,2%. Jadi biasanya kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih untuk sumber-sumber soalnya. Ini beberapa contohnya nih, yang ini hanya dilontarkan ya bedanya. Jadi tergantung soalnya apakah dia minta dilontarkan atau tidak. Kemudian ini bisa kalian baca-baca ya. Intinya sama. Nah, untuk minggu depan kayaknya bisa mengerjakan soal ini ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi diketahui umur sebuah lampu produksi PT ABC yang berdistribusi secara normal dengan rata 800 jam. Jadi umur lampu itu kalau dirata-ratakan itu dia sekitar 800 jam, kemudian dia punya standar deviasi itu sekitar 40 jam. Carilah probabilitas lampu produksi perusahaan tersebut akan berumur kurang dari 840 dan lebih dari 780. Yang kedua, berumur kurang dari 750 atau lebih dari 900 jam. Jadi yang ini kan nilai X-nya. Jadi P yang pertama itu X-nya itu kurang dari 840 lebih dari 780. Yang kedua itu P-nya itu adalah nilai X-nya kurang dari 750, X-nya kurang dari 750, atau X-nya lebih dari 900 jam. Oke, jadi itu saja untuk pengayaan atau latihan di rumah ya. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, sampai di sini dulu untuk materinya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Cukup banyak ya materinya ya. Oke, untuk presensi sudah ya di Pak Fandi ya, tadi sudah memberikan barcode scan yang bisa coba Anda berusaha untuk ini ya, mengaktifkan pocket mahasiswanya, diaktifkan karena itu akan dipakai terus ya. Jadi harapannya bisa dipakai, bisa diaktifkan untuk administrasi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada untuk hari ini, terima Recording kasih stopped. atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat